Seorang pelajar sekolah menengah kejuruan menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh seorang aparat kepolisian. Gama harus tewas tertembus peluru, tindakan berlebihan yang tidak diperlukan seorang aparat kepolisian yang berdampak fatal. Dia melakukan tindakan excessive action, artinya melakukan tindakan berlebihan yang seharusnya beliau atau yang bersangkutan tersebut tidak perlu mengeluarkan tembakan yang mengarah kepada pelaku tawuran tersebut. Walaupun perkiraan beliau adalah ini adalah tawuran atau kreak atau begal. Nah, oleh karena itu si R atau anggota tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dalam menembakkan atau mengeluarkan letusan senjata api itu kepada dinas. Klaim bahwa penembakan tersebut terkait tawuran yang melibatkan korban diluruskan oleh Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Kombes Aris Supriyono. Menurutnya, penembakan tersebut tidak terkait dengan peristiwa tawuran. Penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor, kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Bapak Kapolrestabes menunggu 3 orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. Almarhum Gama Rizky Nata Oktavandi, menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 4 Kota Semarang, tidak pernah menunjukkan perilaku kenakalan di sekolah. Sekolah ya hanya berharap bahwa segala sesuatunya nanti bisa terungkap bagaimana. Jadi tidak menimbulkan kesalahpahaman dari semua pihak. Tapi korban terkenal baik ya Bu? Kalau hubungan dengan teman-temannya baik. Tidak yang aneh-aneh ya Bu? Di kalangan guru juga baik ya Bu? Polisi memutuskan untuk melakukan ekshumasi jenazah Gama. Pihak keluarga almarhum Gama meminta pihak kepolisian mengusut kasus ini dengan tuntas dan transparan agar keadilan dapat ditegakkan. Keluarga menghendaki setelah otopsi ini kan ada kejelasan penyebab kematian almarhum. Jelas nanti kami akan meminta kepada penegak hukum untuk mengusut secara tuntas dari awal sampai akhir secara transparan sehingga semua tahu, masyarakat tahu bahwa siapa salah siapa benar. Yang salah kita minta dihukum dengan aturan hukumnya. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Kombes Irwan Anwar meminta maaf atas kesalahan prosedur yang dilakukan anak buahnya. Ia bahkan siap menerima konsekuensi atas kesalahan anak buahnya yang menghilangkan nyawa seorang siswa SMK. Kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama. Dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Kasus penembakan siswa ini mengingatkan publik pada penanganan tertembaknya Brigadir Yosua Huta Barat yang awalnya penuh dengan rekayasa. Kompolnas menyayangkan bukti-bukti yang terkait dengan peristiwa tidak langsung diungkap kepada pihak keluarga untuk memperjelas peristiwa. Belajar dari proses ini sebenarnya, seandainya sejak awal ya juga diumumkan. Kalau nggak bisa diumumkan ya minimal dikasih tahu kepada keluarga korban CCTV yang tadi diputar di
Komisi 3, saya kira dinamika publiknya akan lebih mengarah bagaimana penegakan hukumnya, nggak kemana-mana. Nah ini semoga pengalaman yang terjadi di Polres Semarang tidak terjadi di Polres-Polres yang lain. Artinya kalau ada kasus, transparan. Itu kata kuncinya, tidak hanya profesional dalam konteks penegakan hukumnya, tapi juga transparan kepada keluarga korban, termasuk juga kepada publik luas. Anggota Komisi 3 DPR RI Irjen Purnawirawan Rikwanto meminta Polrestabes Semarang untuk selalu mengawasi seluruh anggotanya dan jangan lagi menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi. Terlambat bertindak, kalian bisa jadi korban. Kecepatan bertindak, kalian bisa salah dan masuk penjara. Itu risiko yang memang nggak bisa dihilangkan sampai sekarang. Dan yang terakhir, jangan lupa anggota selalu disentuh. Disentuh terus untuk supaya dia merasa we are watching you. Kami mengawasi Anda, kami mengikuti Anda. Kami tidak lepas dari pengamatan terhadap kerja-kerja Anda. Ya. Supaya dia tidak merasa sendiri, dia tidak merasa juga dibelakangkan. Ini sudah terjadi. Ya. Korban dibantu yang betul, masyarakat ditenangkan, kasih informasi yang benar, jangan ada yang ditutup-tutupi, dibolak-balik. Ya. Kemudian anggota segera ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Belajar dari kasus Sambo, Afif Maulana ataupun Guru Supriyani, kepolisian harus melangkah lebih gagah untuk membela kebenaran. Kewibawaan Polri akan diakui jika setiap kasus yang ditangani mampu memberi keadilan yang sejati, bukan rekayasa yang membutakan nurani.